Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Z Al-Hadar, NIM A221910004, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai tinjauan umum dan manfaat perairan air tawar. Sebelum itu, kalian tahu tidak apa itu air tawar? Ya, jadi air tawar ialah air yang tidak berasa atau lawan dari air asin. Air tawar merupakan air yang tidak mengandung banyak larutan garam dan larutan mineral di dalamnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Perairan tawar. Perairan tawar adalah semua badan air di permukaan bumi arah ke darat dari garis pasang surung terendah baik berair tawar maupun payau. Perairan tawar terbagi atas dua. Pertama, perairan umum, yaitu tempat orang bebas melakukan penangkapan ikan atau juga pemeliharaan ikan. Yang kedua, perairan budidaya, yaitu milik perorangan tempat memelihara ikan. Perairan umum di Indonesia dapat dibedakan atas 4 tipe perairan, yaitu yang pertama danau, merupakan perairan yang mengalir, di mana air yang berasal dari limpasan salah satu satuan hidrologi. Yang kedua, danau atau waduk, merupakan perairan alami dan perairan buatan, yang dapat dibedakan dari perairan mengalir atas dasar ditemukannya stratifikasi lapisan perairan. Yang ketiga, perairan rendah atau wetland, suatu habitat di mana muka air tanah, baik tawar atau asin berada di dekat permukaan tanah, serta ditumbuhi vegetasi yang tahan terhadap penggenangan yang relatif cepat. Yang keempat, perairan estuaria, yaitu perairan yang berada di daerah peliharaan antara perairan tawar dan perairan laut, dan merupakan daerah transisi. Sedangkan perairan budidaya terdiri atas yang pertama kolam air tawar, yang kedua kolam air payau, yang ketiga sawah tempat pemeliharaan ikan. Kemudian ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air di mana airnya mempunyai kadar garam yang rendah. Biasanya ekosistem ini berada dekat dengan daratan. Ekosistem air tawar banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi sumber irigasi bagi pertanian mereka. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya, habitat air tawar. Habitat air tawar terdapat di dalam permukaan bumi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan habitat lainnya yang ada di bumi ini. Misalkan dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Habitat air tawar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perairan mengalir atau lotik. Perairan mengalir bergerak terus-menerus ke arah tertentu. Contohnya yaitu sungai. Yang kedua, perairan menggenang atau lentik, yaitu perairan yang massa airnya memiliki waktu singgah sementara. Contohnya yaitu danau, rawa, dan telaga. Kemudian, manfaat perairan tawar secara ekologi dan kepada manusia. 1. Manfaat perairan tawar secara ekologi. Misalnya pada habitat biota air, di mana menjadi tempat berlangsungnya transfer energi melalui rantai makanan. Invertebrata yang paling dominan di sungai adalah bentos, dan ikan adalah vertebrata yang dominan di sungai. Yang kedua, manfaat perairan tawar terhadap manusia, yaitu sebagai mata air kehidupan, sebagai pembangkit listrik, sebagai sumber irigasi, sebagai sumber mata pencaharian, dan untuk melindungi lingkungan dari banjir. Sekian penjelasan saya mengenai tinjauan umum dan manfaat perairan air tawar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.